Suatu kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul datang kepada Julaibib. Ya Julaibib, iya. Ambo jujur bertanya, kau bahasa awak diterjemahkan. Lai nak ingin nak berbiniang. Lai ingin mau menikah kamu. Ya Rasul, sialo nak namu. Ambo ko laki-laki normal ya Rasulullah. Cuman pedusi manolo kan ambo jambo. Bantu kuri karyang. Duit susah pula. Ndak ada rumah, ndak ada harato. Pedusi mana yang kan namu jambo. Besok Rasul datang lagi. Betul kamu ingin menikah? Betul. Sampai 3 kali. Kalau engkau ingin betul menikah, besok ya aku bawa engkau untuk melamar seorang anak gadis yang cantik dari tokoh pemuka Ansar. Rasul dek Bilal, dek Julaibib, Rasul langit jauh bumi rasulnya. Tapi ini Rasul yang mengatakan Nabi enggak mungkin bohong. Nabi itu benar. Semua apa yang diniatkan dan canangkannya pasti benar. Dia percaya saja kepada Rasulullah. Cuman di hatinya, aku akan dinikahkan dengan seorang anak pemuka Ansor yang cantik. Dia ikut saja kepada Rasulullah. Maka dia pergi bersama Rasulullah ke rumah pemuka Ansar ini. Sampai di depan rumah dia ketuk pintu dan dipersilakan masuk. Lalu Nabi SAW menyampaikan hajatnya. Apa yang disampaikan hajat oleh Rasulullah? Ya saudaraku, aku datang bermaksud ingin melamar anak gadismu. Kira-kira pemuka Ansar itu senang enggak hatinya? Senang enggak, Bu? Oh, gembira. Karena Nabi akan melamar anak gadisnya. Berarti anakku sebentar lagi akan menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Derajat keluarga ini akan diangkat oleh Allah karena menantunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kegembiraan yang dahsyat itu, kemudian Nabi mengatakan, "Mohon maaf wahai saudaraku, sebenarnya bukan untuk ambor." Jadi untuk siapa ya Rasul? Untuk sahabat ambo. Sahabat yang mana ya Rasulullah? Masih ada harapan. Kan sahabat tu banyak yang gagah kaya-kaya. Sahabat yang mana ya Rasulullah? Sahabatku yang bernama Julaibib. Julaibib? Bakaharui kan yang langsung merah mukanya. Julaibib ya Rasulullah? Iya, Julaibib. Emangnya kenapa? No. Kalau bahasa orang gini, sorry ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa ya Rasul. Aku nggak mau. Apalagi amaknya. Amaknya tambah mencak-mencak lah. Itu nak namu ya Rasul. Apa sahabat yang ganteng loh ini? Ganteng kan banyak. Masa Julaibib yang nak jalin keturunannya? Bentuknya sudah mode itu. Kami tidak mau ya Rasulullah. Tapi kalau sahabat yang lain kami mau. Julaibib no. Rupanya anak gadisnya mendengar dari kamarnya. Penolakan yang dilakukan orang tuanya ini membuat tersentak batin seorang anak yang soleh, perempuan yang cantik yang soleha ini. Dia kaget dan dia keluar dari kamarnya menghampiri kedua abi dan uminya. Apa kata perempuan ini? Abi wa ummi. Tegakah abi dan umi menolak pinangan Rasulullah? Orang yang mulia yang telah memilihkan aku seorang suami. Ya abi ya ummi. Walaupun Julaibib yang didatangkan Rasul kepada aku tahu bentuknya tidak sempurna, aku tahu keturunannya tidak jelas, aku tahu semuanya. Tapi kalau Rasulullah yang menyuruhkan aku menikah dengannya, hari ini nikahkan aku dengannya. Karena itu permintaan anak gadisnya, maka orang tua tak bisa menolak. Maka dinikahkanlah Julaibib dengan seorang wanita yang cantik luar biasa, yang selama ini salihah luar biasa. Itu yang didapatkan oleh Allah, itu yang didapatkan oleh Julaibib atas perjuangannya bersama Allah dan Rasulnya. Maka dinikahkanlah. Mohon maaf Bapak Ibu, malam pertama terjadi. Belumlah sempat lagi Julaibib, mohon maaf, menyentuh istrinya di malam itu. Karena perintah jihad pun sudah terjadi. Maka dia minta izin kepada istrinya. Wahai istriku, izinkan aku malam ini berjuang bersama Rasulullah, memperjuangkan agama Allah ini. Kata istrinya, ya suamiku, pergilah engkau ke medan perang, kemuliaan pasti bersamamu. Maka Julaibib ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perang usai kaum muslimin, di antara sahabat yang tidak ditengat, yang tidak lagi dilihat oleh Rasulullah, beliaulah ala Julaibib. Kata Nabi, mana Julaibib? Apa kalian melihat Julaibib? Julaibib tidak terlihat di Rasulullah. Cari Julaibib di mana? Dan Julaibib telah bersimbah darah. Dan kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Julaibib sedang diperebutkan oleh bidadari surga di surga karena kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sempat menyentuh istri yang cantik, tapi wanita-wanita surga cemburu melihat Julaibib karena begitu sangat imannya tangguh di hadapan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Imam yang sama kita hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang mulia ini, subuh yang keberapa Ibu dari Ramadan kita? Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga. Mungkin ada yang keempat. Dan mungkin ada yang ketiga, enggak ada masalah. Yang penting puasanya tetap sama kan? Tanggal berapa? 1 Ramadan. Itu yang menyamakannya. Mau di tanggal 11 dia, mau 12 dia tetap 1 Ramadan. Kalau ada orang puasa di luar 1 Ramadan itu perlu dipertanyakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibadah Ramadan ketika yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka seruan ini adalah seruan qalbu, seruan kejiwaan. Karena yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kekuatan fisik, tapi kekuatan spiritual seorang hamba di hadapan Rabbnya. Ada orang yang kemudian fisiknya tangguh, badannya tegap perkasa. Kalau disuruh lari 10 kilo dia sanggup. Kalau disuruh dia mengangkat barang-barang yang berat pun dia bisa. Kalau suruh dia berdiri berjam-jam dia kuat. Tapi untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum di siang hari tak mampu. Orang yang seperti ini kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Taluk dia 10 kilo lari. Apanya yang lemah? Secara fisik dia kuat, tapi secara batin dia lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, ketika yang dipanggil itu orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil adalah jiwanya. Kalau jiwanya sudah kokoh, jiwanya sudah tangguh, jiwanya sudah kuat, fisik yang lemah ikut kuat atau tidak? Fisik yang lemah akan ikut kuat. Karena kekuatan kejiwaan inilah yang akan menghidupkan fisik seseorang menjadi tangguh dan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian fisiknya tangguh tapi imannya lemah,
dia tidak kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berjalan jauh, berjalan dekat saja, dekat dengan masjid ini dia pun tak sanggup. Di situ rumah ndak itu ibunya kemari. Ada enggak? Di mana tu? Di sini tak ada. Di sini hebat-hebat. Di sini semua yang datang ni semua yang tiba. Yang tak datang tak pernah tiba dia. Tapi yang datang ni tiba semua, iya kan? Berarti hebat-hebat Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Maka dia sentuhan kalbu, sentuhan kejiwaan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan porsi pembahasan kejiwaan itu dalam pembahasan yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Sehingga kita pun akan paham di mana kita harus meletakkan diri kita, di mana kita harus memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, saking dahsyatnya kejiwaan seorang manusia itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah dengan beberapa makhluk, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah demi jiwa seorang hamba. Kita bisa baca dalam surah Asy-Syams yang sering dibaca oleh imam kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Baru kemudian وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. Berapa sumpah disebutkan sebelumnya, baru disebutkan sumpah demi jiwa. Ada 6 makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama matahari, yang kedua adalah rembulan, yang ketiga adalah waktu siang, yang keempat adalah waktu malam, yang kelima adalah langit, yang keenam adalah bumi. Baru Allah menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 makhluk sebelumnya, baru kemudian Allah menyebutkan tentang kejiwaan, maka dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ini menunjukkan bahawa dahsyatnya kekuatan jiwa seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci jiwa yang mana yang akan dahsyat itu. Maka jiwa yang dihubungkan dengan nilai keimanan dan ketakwaan, bukan jiwa yang dihubungkan dengan hawa nafsu dan syahwat belaka. Maka apabila kekuatan kejiwaan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah telah diisi oleh iman dan ketakwaan, maka nilai jiwa seorang hamba yang dinilai dan yang diisi dengan nilai ketakwaan itu akan lebih dahsyat daripada makhluk yang disebutkan tadi. Dia akan lebih hebat daripada matahari. Dia akan lebih hebat daripada rembulan. Dia akan lebih hebat daripada waktu siang. Dia akan lebih hebat daripada waktu malam. Dia akan lebih dahsyat daripada langit yang tinggi menjulang. Dia akan lebih dahsyat daripada bumi yang dihamparkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sejarah. Ada enggak orang-orang yang hebat secara fisik yang disebutkan Allah? Nyocha dia hebat, intelektualnya tinggi, kekayaannya dahsyat, kekuasaannya hebat, tetapi dia tak hebat di mata Allah. Ada enggak? Siapa dia? Firaun. Firaun. Ya Pak. Ada enggak yang mirip-mirip dengan Firaun? Enggak ada. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Dahsyatnya Firaun itu luar biasa. Apalagi yang terbatas pada fisiknya, dia tangguh, berkuasa cukup lama, dia bisa berkehendak dengan apa yang diinginkan walaupun dia tak sadar kehendak yang maha dahsyat itu kehendak Allah. Di zaman dia sendiri yang telah memutuskan satu instruksi yang dahsyat, ketika ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan atau ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak itu wajib dibunuh.
karena dia khawatir anak itu akan mengganggu dan menggantikan kekuasaannya. Ia tak mau kalau ada satu orang di antara rakyatnya yang mau menggantikan kekuasaannya, maka dia membuatkan satu instruksi dan perintah, kalau ada wanita yang hamil kemudian dipastikan dia laki-laki bayinya, maka cincang dan bunuh sekaligus. Itu perintah yang luar biasa. Kekuasaannya hebat. Tetapi Masya Allah, walaupun kekuasaannya hebat itu, dengan Allah yang memberikan kepadanya, dia lupa sesungguhnya kekuatan dirinya itu tak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuatan dirinya sendiri tak bisa merubah kekuatan iman seseorang, walaupun seorang itu dahsyat dan hidup di sampingnya yang telah membersamainya dalam kerajaan yang singgasana kemewahannya itu ada di sisinya. Siapa dia? Siapa dia, Bu? Siapa dia, Bu? Asiyah imra'atu Fir'aun. Bisa enggak kemudian Fir'aun merubah akidah seorang Asiyah? Tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Maka Asiyah tetap patuh kepada suaminya dalam rangka mentaati Allah. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan akidah, maka Asiyah tak mau sedikit pun bergeming untuk melakukan perintah suaminya. Sampai saking dijaganya oleh Allah Asiyah itu, dalam riwayat disebutkan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau suaminya Fir'aun, dia kan seorang istri, tentu seorang istri wajib melayani suami. Ketika kemudian itu terjadi dalam kehidupan Asiyah, maka Asiyah tidak mau sebetulnya untuk tubuhnya yang melayani suaminya, maka kemudian dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya, itu level Asiyah. Nanti ibu jangan pula buat begitu ya. Ini Asiyah nih. Asiyah kemudian berdoa, ya Allah, selamatkan aku. Aku tetap berbakti kepada suamiku. Tapi bagaimana caranya engkau menolongku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang jin perempuan ya, yang diserupakan oleh Allah dengan Asiyah. Jadi Asiyah itu nggak pernah tersentuh oleh Fir'aun, ya Pak. Yang selalu disentuhnya adalah jin perempuan yang diserupakan dengan Asiyah. Ibu jangan pula berdoa gitu ya. Tuh ada pula yang berdoa, ya Allah gitu, jangan aku lah, serupakanlah seorang jin perempuan gitu. Anda, suami kita ini suami yang saleh, ya. Itu saking dahsyatnya Fir'aun itu disebutkan sampai Asiyah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak ya kekuatan kepasrahan seorang Asiyah itu disebutkan Allah dalam surah Tahrim ayat 11 yang berdoa kepada Allah. Nanti ibu lihat Tahrim ayat 11 ya. Bisa ibu lihat? Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu doa siapa itu? Asiyah imra'atu Fir'aun. Ketika suaminya mengikatnya lalu mencambuknya ya untuk merubah keyakinan akidahnya, namun dia tak menuntut balas kepada suaminya, dia hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun. Bangunkan aku istana yang mewah di surga bagiku ya Allah, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Awak suami ndak lo mirip Fir'aun, rancak lo perangai, tapi awak dan berperangai seperti ada? Ndak ada. Ndak ada sekarang lagi begitu. Cuman yang melawan ada? Hah? Banyak. Di mana tuh? Sini tak ada. Ini ibu soleha semua. Ibu. Nah, makanya ibu-ibu kalau ingin masuk surga tuh janganlah melawan kapal. Nanti syarat masuk surga seorang perempuan tuh kan tidak barek-barek. Dapat ridho dari suami karena kesolehannya, masuk surga ibu tuh mah. Tapi ibu soleha, perangainya mantap, tapi perangai solatnya mantap, tapi perangai sehari-harinya suka melawan. Itu nak mantap tuh. Ya Bu. Maka kalau ada suami yang tidak ridho kepada istrinya, lalu istrinya meninggal dunia, maka istri begini tak mendapatkan surga. Dengan catatan ketidakridhoannya itu karena agama, bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu dan syahwat yang menentang Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firaun tak bisa berkuasa untuk bisa melawan keimanan yang ada pada diri seorang wanita yang merupakan orang tercintanya, yakni istrinya sendiri, tak bisa dia rubah. Ada enggak orang-orang yang kemudian hebat secara harta? Banyak. Zaman dulu pun sudah ada cuplikan itu digambarkan Allah, tetapi kemudian kekuatan imannya lemah. Dulu ketika dia miskin dia ingat Allah. Ketika itu tak ada lagi pakaian yang cukup pada dirinya, sampai dia bergantian pakaian dengan istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Musa melihat keterbatasan itu, sampai kemudian Qarun datang dan minta doa kepada sepupunya, yakni Musa alaihi salam. Ya Musa, doakan aku kepada Allah agar aku lebih baik, agar aku kaya raya, agar aku dititipkan harta yang banyak oleh Allah. Kata Musa, biarlah modeko itu yang nyukuk modeko alai sadar je Allah. Le nampak masa jidang. Ndak dah Musa. Kalau ambo kayu ambo lebih taat ke Allah le. Ambo khawatir kalau engkau kayu nak nampak Allah dan ku le. Lai tambah nampak dah ambo. Iyo nak kayu aja. Iyo. Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhir hidupnya kaya raya. Ketika kaya raya ibarat orang sekarang, kalau dulu miskin dia sampak solat 5 waktu ke masjid. Kalau sekarang sudah kaya, tak nampak jalan ke masjid ni lah Pak. Ya, sibuk menghitung piti, sibuk menghitung kebun sawit, sibuk menghitung bini banyak. Ada bini banyak sih kau? Tak ada. Kau wajah-wajah setia. Tak ada. Yang berani pun tak ada. Kalau cerita ada, tapi berani tak ada. Nya kalau apa-apa, kalau cerita nak tambah bini berceritanya, tapi ditanya mana nak lo taluk dia dah. Ya? Itu apa-apa awak sih kau. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun pun tak bisa bertahan karena semua kekuasaan kekayaannya tak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Orang yang cerdas, pintar, hebat ada. Bahkan dia pemikir dan dia penasihat pribadi dari seorang Firaun. Tetapi justru dengan kecerdasan dan kepintaran itu membuat dia jauh dari Allah. Sesungguhnya ia tak menang dan tak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada enggak orang-orang yang kemudian secara fisik dia sangat terbatas, secara keturunan dan kebangsawanan dia tidak dipandang oleh manusia, bahkan kulitnya pun tak ada glowing sedikit pun juga. Yang ada cuma hitam pekat kulitnya itu. Siapa dia? Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas laporan maulanya, pembantunya yang melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Bilal ini mulia atau tidak? Secara fisik dia hebat atau tidak? Ibu pernah ke Mekah? Pernah umrah? Pernah lihat orang Afrika yang paling hitam? Pernah? Solat di samping awan tanggung hitamnya tu. Bilal bin Rabah lebih hitam daripada itu. Gimana menggambarkannya itu? Tapi Bilal bin Rabah, Masya Allah, Bilal bin Rabah diangkat menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Bilal bin Rabah jadi muazzin itu, orang-orang Arab jahiliyah juga masih cemburu dan menghardik Bilal bin Rabah. Kenapa seorang budak ini yang engkau angkat menjadi seorang muazzin? Dia seorang hitam legam. Allah menegur, ya, bahwa kemudian Allah tidak inginkan itu. Yang diinginkan apa oleh Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Letak takwa itu di mana? Di sini. Kulit boleh hitam, kulit boleh kemudian ada kekurangan, tapi imannya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan sahabat yang mulia yang satu ini. Bapak Ibu muliakan Allah. Beliau tidak terkenal di tengah sahabat. Bahkan di tengah orang-orang ya Quraisy waktu itu dia tidak terkenal. Bahkan justru hanya terkenal dengan semua kelemahannya. Siapa dia? Siapa dia? Julaibib radhiyallahu an. Siapa Julaibib ini? Julaibib ini ahli suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, mengabdikan diri di Masjid Nabawi. Kenapa? Dia tak punya rumah, Bapak Ibu. Bentuknya kurus. Kulitnya apa nama itu? Ya, gimana orang kalau kulitnya kurus kering gitu ya. Menggambarkan hidupnya luar biasa. Pendek, kurus, miskin, tak punya pakai sendal di telapak kakinya, tak pernah tidur beralaskan bantal kecuali tangannya. Dan yang paling dahsyat lagi, Julaibib ini tidak pernah tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya.
Kalau bahasa kampung awak apa no? Anak terbuang. Ya nak? Anak terbuang. Ya. Tak tahu dia siapa ayahnya, siapa ibunya. Di bangsa Arab itu, kalau orang tak tahu silsilah nasab keturunannya, itu dipandang hina luar biasa. Makanya orang Arab itu biasa menghafal nasab. Itu sebenarnya diajarkan gitu. Kita nggak biasa. Negeri Melayu yang biasa hafal nasab itu Malaysia. Ya. Kalau kita baru hafal bin dan binti itu dua tempatnya. Satu ke menikah, yang kedua lah meninggal. Iya tak? Itu pun ayah tahu tuhnya. Coba atuk. Siapa atuk namanya? Atuk awak, ayah atuk. Atuk baru tahu. Siapa? Wagimin. Di atas Wagimin. Ustaz nama atuk masih hafal tu? Ya Ustaz. Di atas atuk. Tak ada lagi. Ya. Kalau orang Arab tu biasa, dia hafal tuh, ya kan? Kita nggak biasa, makanya kalau dibiasakan kita hafal. Tapi kan nggak biasa, maka kita nggak hafal. Nah orang Arab kalau nggak tahu silsilah keturunannya itu dipandang sangat hina. Suatu kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul datang kepada Julaibib. Ya Julaibib, iya. Ambo jujur bertanya, kau bahasa awak diterjemahkan. Lain nak ingin nak berbini yang Lai ingin mau menikah kamu. Ya Rasul, sialo nak namu. Ambo ko laki-laki normal ya Rasulullah. Cuman pedusi manolo kan ambo jambo. Bantu kuri karyang. Duit susah pula. Ndak ada rumah, ndak ada harato. Pedusi mana yang kan namu jambo. Kok tiba ibu modeko laki-laki yang akan datang melamar anak ibu. Lah ibu bukakan pintu ibu. Aku apa lah nak menjawab. Ambo tanya ibu-ibu. Lagi kan ibu buka pintu rumah. Alah ya, alhamdulillah elok ibu sika. Apa yang dah elok ibu elok. Bapak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Julaibib, ingin ya Rasul. Ya. Besok Rasul datang lagi, betul kamu ingin menikah? Betul. Sampai 3 kali. Kalau engkau ingin betul menikah, besok ya, aku bawa engkau untuk melamar seorang anak gadis yang cantik dari tokoh pemuka Ansar. Rasul dek Bilal, dek Julaibib, Rasul langit je bumi rasanya. Tapi ini Rasul yang mengatakan Nabi enggak mungkin bohong. Nabi itu benar. Semua apa yang diniatkan dan canakannya pasti benar. Dia percaya saja kepada Rasulullah. Cuman di hatinya, aku akan dinikahkan dengan seorang anak pemuka Ansar yang cantik. Dia ikut saja kepada Rasulullah. Maka dia pergi bersama Rasulullah ke rumah pemuka Ansar ini. Sampai di depan rumah dia ketuk pintu dan dipersilakan masuk. Lalu Nabi SAW menyampaikan hajatnya. Apa yang disampaikan hajat oleh Rasulullah? Ya saudaraku, aku datang bermaksud ingin melamar anak gadismu. Kira-kira pemuka Ansar tu senang tak hatinya? Senang tak bu? Oh gembira. Karena Nabi akan melamar anak gadisnya. Berarti anakku sebentar lagi akan menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Derajat keluarga ini akan diangkat oleh Allah karena menantunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kegembiraan yang dahsyat itu, kemudian Nabi mengatakan, "Mohon maaf wahai saudaraku, sebenarnya bukan untuk ambo." Jadi untuk siapa ya Rasul? Untuk sahabat ambo. Sahabat yang mana ya Rasulullah? Masih ada harapan. Kan sahabat tu banyak yang gagah kaya-kaya. Sahabat yang mana ya Rasulullah? Sahabatku yang bernama Julaibib. Julaibib? Bakaharui kan yang langsung merah mukanya. Julaibib ya Rasulullah? Iya Julaibib. Emangnya kenapa? No. Kalau bahasa orang gini sorry ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa ya Rasul. Aku nggak mau. Apalagi amaknya. Amaknya tambah mencak-mencak lah. Itu nak nama mirip Rasul. Apa sahabat yang ganteng loh ini? Ganteng kan banyak. Masa Julaibib yang nak jalin keturunannya bentuknya sudah model itu? Kami tak mau ya Rasulullah. Tapi kalau sahabat yang lain kami mau. Julaibib no. Rupanya anak gadisnya mendengar dari kamarnya. Penolakan yang dilakukan orang tuanya ini membuat tersentak
batin seorang anak yang soleh, perempuan yang cantik yang soleha ini, dia kaget dan dia keluar dari kamarnya menghampiri kedua abi dan uminya. Apa kata perempuan ini? Abi wa ummi. Tegakah abi dan ummi menolak pinangan Rasulullah? Orang yang mulia yang telah memilihkan aku seorang suami. Ya abi ya ummi. Walaupun Julaibib yang didatangkan Rasul kepada aku tahu bentuknya tidak sempurna, aku tahu keturunannya tidak jelas, aku tahu semuanya. Tapi kalau Rasulullah yang menyuruhkan aku menikah dengannya, hari ini nikahkan aku dengannya. Ledo perusi mo deko kini. Aku adu bisa tambu cek lain. Ibu, nikahkan aku dengannya. Karena itu permintaan anak gadisnya, maka orang tua tak bisa menolak. Maka dinikahkanlah Julaibib dengan seorang wanita yang cantik luar biasa, yang selama ini salihah luar biasa. Itu yang didapatkan oleh Allah, itu yang didapatkan oleh Julaibib atas perjuangannya bersama Allah dan Rasulnya. Maka dinikahkanlah. Mohon maaf Bapak Ibu, malam pertama terjadi, belumlah sempat lagi Julaibib, mohon maaf, menyentuh istrinya di malam itu, karena perintah jihad pun sudah terjadi. Maka dia minta izin kepada istrinya, wahai istriku, izinkan aku malam ini berjuang bersama Rasulullah, memperjuangkan agama Allah ini. Kata istrinya, ya suamiku, pergilah engkau ke medan perang, kemuliaan pasti bersamamu. Maka Julaibib ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perang usai, kaum muslimin di antara sahabat yang tidak ditengah, yang tidak lagi dilihat oleh Rasulullah, beliaulah ala Julaibib. Kata Nabi, mana Julaibib? Apa kalian melihat Julaibib? Julaibib tidak terlihat di Rasulullah. Cari Julaibib di mana? Dan Julaibib telah bersimbah darah. Dan kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Julaibib sedang diperebutkan oleh bidadari surga di surga karena kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sempat menyentuh istrinya yang cantik, tapi wanita-wanita surga cemburu melihat Julaibib karena begitu sangat imannya tangguh di hadapan Allah. Awak laikan niyo wanita surga besok. Wajah-wajah pemalik masjid madape. Ya Pak. Ini kekuatan jiwa dengan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begini keadaannya, betulkah bahwa kemudian Allah bersumpah demi makhluk, tetapi kemudian Allah sumpah demi jiwa? Kekuatan jiwa yang diisi dengan iman dan takwa itu jauh lebih dahsyat ketimbang matahari, ketimbang tadi rembulan, ketimbang tadi waktu siang, ketimbang waktu malam, ketimbang langit, ketimbang bumi. Lalu di mana posisi kita dengan Ramadan ini? Betulkah Ramadan ini menguatkan iman kita? Betulkah Ramadan ini membuat kita tangguh? Ini hadir Ramadan subuh ini ramai karena bulan Ramadan saja, atau nanti di luar Ramadan juga seramai kok? Ayolah kok. Jadi yang biasanya selama Ramadan tak tibanya, lai tadanga kaji dinyo pagi ko, berazamlah kepada Allah. Ya Allah, aku tak ingin berpura-pura dalam Ramadan ini, maka jadikan imanku tangguh agar di luar Ramadan besok ambo terdaftar sebagai jamaah subuh setiap subuhnya ya Allah. Ibu lah nang koncang amin. Apa kau agak diam-diam Pak Dambo. Ya Pak. Maka kadang-kadang di mana-mana mau sampaikan. Kadang subuh nak tanggung ramai gitu ya. Tapi selain Ramadan malah Pak tadi. Ikut nak nampaknya lah. Besok tahun besok nampak lah balik. Oh di situ apa tu dua-dua lihat. Ikut nak nampak dan hilang setahun yang lalu. Kini nampaknya balik. Nak disiko kau dah. Siko elok. Ikut di tempat lain mau celia. Ambo sekali ikut baru disiko subuh ama. Tempat lain kadang sering abang ngisi pengajian. Dulu apa kau nak nampak? Kini subuh nampak. Ramadan setahun tak nampak. Tahun suak nampak lebih lihat. Ada Sulaiman itu, ya. Tapi di Munawarah berbeda. Karena di sini disinari dengan cahaya hidayah Allah, maka masyarakatnya juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman yang mesti dijaga dan itu nilai yang mesti dipertahankan. Disitulah bahasa yang kemudian Allah mengatakan, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bentuk, warna, kulit, kebangsawanan dan suku bangsa, ya, tidak akan membuat dia berharga sedikit pun di hadapan Allah. Karena Allah cuma mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maka jangan biasa menghinakan orang, jangan biasa menuduh orang sesat, jangan biasa mengatakan aku lebih baik daripada dia. Belum tentu Bapak Ibu, karena ukuran iman dan ketakwaan itu adalah seorang yang paling dalam. Mungkin dia terlihat soleh, tapi di mata Allah dia tidak hitung soleh. Mungkin ada orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi dia lebih soleh dan lebih hebat luar biasa. Saya ketemu dengan manajemen saya bersyukur dikenalkan dengan manajemen saya ini, ya. Kelihatannya dia orang biasa, biasa aja. Kalau dia berjalan pakai celana, kadang pakai celana Levi's gitu ya. Nah, kan dia orang awam kelihatannya. Bapak Ibu, tak pernah, jarang. Saya belum pernah lihat dia pakai peci begini, gitu. Ya, kalaupun ketemu sama saya paling coaching ya tentang sebuah nilai bagaimana belajar berbisnis, dia bercerita banyak hal yang membuat saya bersyukur, masya Allah gitu. Orang yang luar biasa. Saya ini digelar orang ustadz gitu ya Bapak Ibu. Tampilan juga ustadz, pakai peci, pakai gamis. Tapi beliau tidak Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah. Biasa-biasa aja. Satu kali saya safar ke beliau, ke Malaysia. Ya, saya kamar sama beliau. Kan kata Nabi, kalau ingin tahu siapa orang itu, safarlah dengannya selama tiga hari. Kamu akan tahu orang itu siapa. Saya safar dengannya. Saya menemukan Bapak Ibu, di dalam tas kecilnya itu ada yang menakjubkan menurut saya. Apa Bu yang menakjubkan? Piti banyak? Bukan bawa piti banyak. Dalam tasnya itu ada dua yang menakjubkan menurut saya. Satu, ada Quran dalamnya. Yang kedua, ada sajadah kecil. Ada Quran, ada sajadah kecil. Ya, saya nggak banyak tanya. Ketika malam hari, sepertiga malam, ternyata beliau lebih awal bangun ketimbang saya. Beliau sudah sholat malam. Ya, saya tengok aja, saya perhatikan. Oh, masya Allah. Tampilannya tidak ustadz, biasa-biasa saja. Sampai saya tanya beberapa hari yang lalu, Mas, apa ukuran hari ini Mas mengcoaching sebuah perusahaan, kemudian membantu mereka dalam manajemen? Dulu Ustadz, saya berpikir ya kalau ya nilai-nilai angka. Tapi hari ini saya berpikir, saya tanya, kalau di Muslim saya tanya, Pak, Bapak berbisnis untuk apa? Saya ingin kaya Ustadz. Pak, ingin kaya. Kalau itu dia katakan, saya nggak mau bantu. Tapi kalau dia katakan hari ini, Pak, kenapa Bapak mau bisnis? Saya ingin membantu agama Allah dan ingin berjuang untuk Allah dan agamanya. Itu jiwa raga saya pertaruhkan. Kata. Apa maknanya? Kalau dia sudah berbuat karena Allah, itulah dia hakikat yang dia cari. Dia begitu mengerti tentang bagaimana hakikat apa yang menjadi nilai dalam kehidupan seseorang. Dia seorang biasa, tapi imannya begitu luar biasa. Maka oleh itu jangan mudah meremehkan orang. Ya, kita rajin sholat, lalu kemudian meremehkan orang yang nggak pernah sholat. Justru orang nggak pernah sholat itu menjadi target dakwah kita. Sampaikan kepadanya. Kalau menghimbau dalam makna umum, boleh-boleh saja lewat mikrofon ini. Tetapi sebenarnya dakwah secara personal dan fardiyah masih dilakukan untuk mengembalikan nilai power keimanan mereka, agar mereka saudara kita juga memiliki iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, mana yang Ibu pilih? Suami wajahnya kurang, rajin ke masjid, kantongnya tipis. Suami gagah perkasa, hartanya banyak, tapi tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu pilih yang mana? Bentuknya kurang, pitinya ndak ada, rajin ke masjid. Iya. Cayung. Tayung indah. Hah? Oh, yang Ibu pilih yang mana? Yang gagah, pitinya banyak, rajin ke masjid. Ada orang niyo mau itu. Tak perlu nak kan niyo mau itu. Tapi andaikan kita ini diuji dengan berbeda ujian, ya Bapak Ibu. Bapak-bapak kita ini, tapi saya yakin di sini orangnya udah gagah-gagah, soleh-soleh, kantongnya tebal sedikit, tebal banyak.
Tebal banyak ya. Masya Allah. Ya. Kalaupun belum dapat pilihan itu, ternyata dia kaya tapi dia tak kenal dengan Allah. Dia wajahnya tampan tapi tak kenal dengan Allah. Maka bersabarlah dalam ujian itu. Kalaupun ibu dapatkan dia sudah taat kepada Allah tapi terbatas secara ekonomi, dia tetap jalani taat kepada Allah, maka terimalah itu sebagai bagian perjuangan kita. Ya bu. Jangan beko ibu nak sobok itu minta ganti, nak. Ya, berjuanglah. Sesungguhnya makanya oleh karena itu yang dipertaruhkan adalah nilai keimanan. Walaupun standar kehidupan manusia selalu membuat standar yang ideal dalam kehidupan, tapi ternyata ideal dalam pandangan Allah belum tentu ideal dalam pandangan manusia. Kadang manusia menilainya bukan karena iman, karena manusia terkadang menilainya dalam harta dan materi dunia. Maka buatlah standar yang menyamakan Allah dalam standarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita buat Allah ridha kepadanya. Makanya kalau buat cari standar yang hebat untuk cari menantu, buatlah yang paling ideal. Saya buat standar paling ideal juga untuk calon menantu, ya, mantu saya, karena semua 3 anak saya perempuan. Ibu, 3 kan perempuan. Kalau umur panjang dan sehat semua dan sampai menikah dan berjodoh, tentu ada suaminya. Itu buatkan standar sekarang. Standar saya buat enggak payah-payah. Anak saya sudah gadis, sudah sudah semester 1 di Unpad di Bandung. Maka saya sampaikan, Kak, kalau kakak cari suami, syarat Abi nggak payah-payah. Cuma 3 syaratnya, nak. Oh, dikit kali, Bi. Iya. Apa tuh, Bi, yang 3? 1, tampan. Yang kedua, tajir. Yang ketiga, takwa. Udah selesai, nak. Itu saja. Kalau dapet nanti go, kalau udah tampannya, nak, tajirnya, takwa. Lo lihat, gulung capek je lama-lama. Hah? Kan iya, Pak? Tampan ala jua. Tajir dapet jua. Takwa lo lai. Mangala lama-lama. Jadi kalau semester 2, semester 3 datangnya, semester 4 datangnya, kakak masih kuliah, kalau ada yang seperti itu jangan ditunda, segerakan menikahmu, karena kalau ambil dia ambil orang. Kan iya, Pak? Ya, itu standar ideal. Tapi terkadang ujian itu mesti ada dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita berproses, Bapak Ibu. Kalaupun dulu mungkin kita tak mendapatkan standar ideal apa yang kita inginkan, maka buatlah standar menurut Allah yang ideal dalam kehidupan. Apa dia? Bangun jiwanya. Kalau jiwanya sudah dibangun dalam iman dan ketakwaan, maka dia akan tangguh dalam kehidupan dan dia akan menyelamatkan kita sampai di surga. Bu, kalau ada suami ibu bicara seperti ini, Mama, mungkin Mama kecewa denganku. Aku ini jadi pegawai negeri sudah 30 tahun. Tetapi kenapa nasib kita tak sama dengan mereka? Karena aku cinta samamu dunia akhirat, Ma. Maka aku ingin uang yang aku bawa pulang adalah halal semuanya. Tak ada pun uang haram yang aku usahakan bawa pulang. Walaupun hidup kita sederhana. Mama terima enggak yang begini? Kira-kira apa jawab ibu? Lama berpikirnya. Ambo kalau lama-lama pikir, kau ragu ambo? Ya bu, Bang, biarlah kita seperti ini. Karena aku tahu apa yang kau bawa pulang itu adalah halalan thayyibah. Karena engkau mencintai kami dunia akhirat. Kami ridho, Pak. Kami ridho ya dengan caramu yang seperti ini. Aku khawatir kalau engkau bawa harta banyak pulang tapi haram, kami pun tak siap menerimanya. Maka lebih baik banyak asalkan halal dan berkah, kami siap menerimanya. Tapi kalau haram banyak kami tak siap, apalagi sedikit kami lebih tak siap. Biarkan banyak asalkan halal dan berkah, kami lebih siap. Tapi kalau tak dapat yang begitu ya, maka sedikit pun Allah ridho, kami juga sangat siap. Adakah wanita seperti ini? Inilah insya Allah wanita-wanitanya. Ya, itu kekuatan jiwa dalam iman yang tangguh. Ini sebab kadang-kadang banyak loh kami laki-laki ku kadang-kadang menyimpang jalan. Tidak dulu kami je bu. Tapi ada bisikan-bisikan di rumah yang selalu tiap hari mengecek. Nah, iyo, kadang-kadang deh last tahun, Bang, pokoknya purang rayo tu 2024 kau harus berganti tu, Bang. Ambo malu kalau pulang je besok lah 10 tahun kijang petak je terima. Yang orang di kampung tu lah pertunar dah, Bang. Abang kijang petak je lah. Bah tu mah. Lain ini apanya? Cuma ndak dapat cara. Ambo ndak peduli dapat nak dapat, pokok carian, Pak. Kalau dapat pun cara ndak halal. Ambo ndak peduli halal tu haram dapat ya, Pak. Ya Rabb. Besoknya tu baru je pulang tapi pitinya ndak berhasil. Iko perusi modeko batu atau ndak? Nah, tapi di sini tak ada. Sini tak ada. Sini orang-orang iman yang hebat luar biasa. Ya.
Maka oleh kerana itu mari membangun aspek kejiwaan. Maka jadikan sentuhan Ramadan yang Allah awalkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka oleh kerana itu apa yang Allah serukan tujuannya adalah kemuliaan yang hebat, maka perjuangannya tentu tidaklah mudah, membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Maka oleh kerana itu kita diajarkan sebuah doa yang sering kita dengar, Allahu habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahu habbib ilainal iman, ya Allah munculkan dalam jiwaku rasa cinta kepada iman, wa zayyinhu fi qulubina, jadikan iman itu penghias hati kami ya Allah, wa karrih ilainal kufra, bencikan kami kepada kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin, masukkan kami ke dalam kelompok hamba-Mu yang mendapatkan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Kalau cinta kepada iman yang dijadikan landasan yang utama, inilah cerminan orang-orang yang beriman yang sifatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa orang beriman yang benar itu? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman, yang benar imannya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Memang tawaran dunia menggiurkan, memang tawaran dunia menggoda dan merayu kita, tapi tawaran iman tidak mau dia kalahkan. Maka apa katanya? Kalau halal jangankan sedikit, banyak pun kami tampung, tapi kalau haram jangankan banyak, sedikit dan setitik pun kami tak siap menerimanya. Itulah orang-orang imannya dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.